Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang saya hormati Ibu Marisa, Putriana, dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perusahaan Sektor Kesehatan yang akan dipresentasikan atau dijelaskan oleh teman-teman saya. Kepada mereka saya persilakan. Oke, perusahaan sektor kesehatan. Adapun untuk agendanya ada 4: profil perusahaan, struktur entitas anak, analisis horizontal dan analisis vertikal. 1 itu kita membahas soal PT Bunda Medical Tbk yang awalnya didirikan pada tanggal 13 April 1978. PT Bunda Medica Tbk ini tercatat sebagai emiten BEI sejak 6 Juli 2021. IPO-nya adalah 620 juta saham, 300 dengan harga 340. PT Bunda Medical Tbk mengoperasikan jaringan layanan kesehatan terintegrasi. Itu ada 10 rumah sakit termasuk Bunda Jakarta, Margonda, dan Padang. Adapun klinik fertilitas, Morula, IVF, lalu klinik gigi, dan adapun laboratorium diagnos, distribusi farmasi, layanan darurat, dan pelatihan medis. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Agus Heru Darjono dan Komisaris Utama Ivan Rizal Sini, hingga 2023 perusahaan mencatat pendapatan sekitar 1,49 triliun, laba operasinya itu 695,8 miliar, laba bersihnya adalah 17,3 miliar, total aset itu ada 3,08 triliun dengan lebih dari 3.100 karyawan berkomitmen menghadirkan inovasi teknologi dan pengalaman pasien holistik. Selanjutnya, adapun penawaran umum saham perusahaannya pada tanggal 28 Juni 2021, perusahaan memperoleh surat pemberitahuan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atau biasa kita sebut dengan OJK dengan surat nomor itu S-94-D 04-2021 dalam rangka penawaran umum sebanyak 620 juta saham. Entitas-entitas anak yang dikonsolidasi ada banyak, namun saya akan membacakannya beberapa. Itu PT BMHS Diklat Indonesia, disingkat BDI. Adapun PT Bunda Medica Wisesa, disingkat BMW. Adapun PT Visiska Indonesia dan PT Prima Dental Medica, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya analisis horizontal pada neraca. Yang pertama posisi kas pada tahun 2023 jumlahnya sebesar 605.471.590.215 rupiah, dan pada tahun 2024 menjadi 608.603.521 rupiah. Terjadi perubahan kenaikan sebesar 3.131.911.806 rupiah. Total aset meningkat 6% dari 2,96 triliun menjadi 3,14 triliun. Utamanya dari kenaikan aset tetap naik 5%, dan lonjakan aset tidak lancar lainnya naik 387%. Kas dan setara kas relatif stabil, naik 1%, menandakan likuiditas terjaga. Penurunan tajam aset hak guna turun 88%, mencerminkan penyesuaian kontrak sewa atau pelepasan hak guna.
Aset pajak tangguhan naik 51%, menandakan perubahan profil pajak atau perbedaan temporer. Analisis horizontal laba rugi, pendapatan neto naik 12%, dari 385 miliar menjadi 432 miliar, didorong volume layanan rumah sakit dan laboratorium. Beban pokok pendapatan naik 7%, menjaga margin bruto di kisaran naik 7%, beban usaha hanya tumbuh 4%, menunjukkan efisiensi pengelolaan overhead. Ada penghasilan keuangan melonjak 71%, sedangkan beban keuangan naik 15%, menghasilkan laba sebelum pajak naik 21%. Dan laba bersih tumbuh 21%, memperkuat profitabilitas operasionalnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Ayu. Adalah analisis vertikal neraca. Yang pertama, aset tetap mendominasi 60% total aset, mencerminkan intensif modal di rumah sakit dan perawatan medis. Yang kedua, neraca hanya 19%, menandakan kompetisi tiongkok lebih kecil dari 5%, menunjukkan fokus pada layanan jasa tanpa risiko stok besar. Analisis vertikal laba rugi. Yang pertama, margin laba bruto 45% dari pendapatan, kuat untuk sektor kesehatan. Yang kedua, beban usaha 36% dari pendapatan, rasio efisien dibanding rata-rata industri. Yang ketiga, laba bersih 4% dari pendapatan, menunjukkan ruang perbaikan bila beban non operasional ditekan. Baiklah, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, adapun perusahaan yang kedua itu perusahaan PT Tempo Scan Pacific Tbk, perusahaan publik di sektor farmasi, konsumer dan kosmetik. Berkantor pusat di Jakarta Selatan, sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode emitennya TSPC. Tempo Scan memproduksi berbagai produk, ada 4. Nah, salah satunya itu obat bebas dan resep, semisalnya kayak Bodrek, Oskadon. Nah, adapun suplemen dan vitamin itu seperti Hemaviton, Vidoran. Nah, adapun kosmetik itu itu seperti Marina, Natural Chaos, maaf, bisa di koreksi bila salah saya. Lalu adapun minuman energi dan susu formula seperti Polaris. Sejarah perusahaan didirikan pada 3 November 1953 dengan nama awalnya itu NV Tempo. Ya, Natural Choice. Nah, itu. Terima kasih sudah koreksi. Saya lanjutkan, itu awal perusahaan ini itu bernama NV Tempo Trading oleh Fadil dan Harijo Hadisantoso. Namun setelahnya nama berubah menjadi PT Perusahaan Dagang Tempo pada tahun 1961, lalu berubah lagi menjadi PT Scancher-Me, yaitu pada tahun 1970. Restrukturisasi pada tahun 1991 menjadikannya induk Tempo Scan Group, dan sejak Mei 1994 resmi melantai di Bay. Selanjutnya, adapun perusahaan ini menawarkan penawaran umum saham perusahaannya pada tanggal 17 Juni 1994. Perusahaan memperoleh surat pemberitahuan efektif dari Bapepam LK atau sekarang biasa kita sebut dengan OJK, dengan surat nomornya S-100-108 /PM/1994 dalam rangka penawaran umum perdana sebanyak 300 juta saham per lembarnya dengan nilai nominal itu 100
per saham melalui Bursa Efek Indonesia pada harga penawaran 2.000 per sahamnya. Entitas-entitas anak yang dikonsolidasikannya dari perusahaan ini seperti PT Praros Indonesia, sorry. Adapun PT Paros Internasional, PT Trisasi Medika, PT Tempo Data Nusantara, PT Tempo Radio Farma, dan lain-lain sebagainya. Masih banyak sih, tapi kami merangkumnya segitu. Nah, untuk analisisnya akan dilanjutkan oleh Mas Alif. Baik, selanjutnya analisis horizontal neraca. Total aset bertumbuh 4% dari 11,52 triliun sampai 11,93 triliun, terutama kas dan setara kas naik menjadi 7%. Piutang usaha melonjak dari 725%, mengindikasikan percepatan perjualan kredit atau periode penagihan yang memanjang. Persediaan menurun menjadi 9%, memperbaiki rasio perputaran stok. Investasi pada entitas asosiasi naik menjadi 62%, mungkin karena kontribusi laba atau penyesuaian nilai wajar. Selanjutnya analisis horizontal laba rugi. Penjualan neto naik menjadi 6% dari 3,23 triliun menjadi 3,44 triliun. Dengan beban pokok penjualan yang naik menjadi 2%, sehingga laba bruto tumbuh menjadi 14%. Beban umum dan administrasi naik menjadi 20%, namun beban penjualan turun menjadi 1%, mendorong laba usaha naik menjadi 157%. Laba sebelum pajak menurun menjadi 19% karena pos laba atau penjualan investasi tahun sebelumnya dan beban pajak yang lebih rendah. Ini itu apa neracanya? Bisa di next dulu, itu masih laba rugi. Itu dia. Sip, lanjut. Laba neto periode berlanjut turun menjadi 21% akibat komponen non operasional dan beban pajak. Selanjutnya analisis vertikal neraca. Aset lacar menjadi 33%, aset tetap menjadi 25%, dan piutang usaha sudah mencapai 13%. Total aset kekuatan likuiditas tinggi namun bersiko kredit. Persediaan menjadi 16%, menandakan manajemen stok yang relatif. Yang ketiga, investasi pada entitas asosiasi dan keuangan lainnya tetap kecil menjadi dari 5%. Analisis vertikal laba rugi. Margin laba bruto menjadi 37% dari penjualan, mencerminkan efisiensi manufaktur dan distribusi. Yang kedua, beban penjualan umum dan admin total menjadi 41% dari penjualan. Masih wajar untuk produk farmasi. Yang ketiga, laba bersih menjadi 13% dari laba usaha dan menjadi 4% dari penjualan, dipengaruhi oleh fluktuasi pos non operasional dan pajak. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, perbandingan perusahaan. Secara keseluruhan, PT Bunda Medica Tbk menunjukkan kinerja yang tinggi, yang lebih unggul dibandingkan PT Tempo dan Pacific Tbk dalam periode analisis tersebut dengan pertimbangan. Yang pertama itu ada pertumbuhan pendapatan dan laba bersih. Bunda Medica mencatat kenaikan pendapatan neto 12% dan laba bersih 21%, tumbuh lebih cepat dan konsisten dibandingkan Tempo Scan yang hanya naik 6% di penjualan dan justru turun 21% di laba neto karena absennya keuntungan on-off dan beban pajak lebih tinggi. 2. Efisiensi operasional. Beban usaha Bunda Medica hanya naik 4% sehingga margin operasi dan margin bersihnya
juga stabil, gross margin 45%, net margin 4%. Temposcan memang memperlebar gross margin bertambah 4% dan laba usaha melonjak 157%. Lebih beban non operasional, penjualan investasi dan pajak kemenurunan laba akhir. Yang ketiga itu keseimbangan struktur aset. Proporsi aset Amerika 12% total aset tetap 60% mencerminkan profit likuiditas konservatif dengan risiko relatif terkendali. Sebaliknya, Temposcan memiliki hampir 46% aset di kas dan piutang. Meski likuid, lonjakan piutang usaha 725% menimbulkan potensi risiko kredit. Yang keempat itu ada keberlanjutan kinerja. Kinerja Bunda Medica didukung pertumbuhan organik segmen rumah sakit dan laboratorium serta sinergi anak usaha tanpa mengandalkan pos sekali jalan. Temposcan terbilang masih fluktuatif karena dipengaruhi sistem non operasional besar. Maka jika ditolak ukurnya adalah pertumbuhan berkelanjutan, efisiensi biaya dan stabilitas likuiditas, PT Bunda Medica Tbk tampil sebagai pemenang analisis. Baiklah, kesimpulannya akan dibacakan oleh moderator. Kesimpulan, PT Bunda Medica Tbk unggul dengan pendapatan naik 12% dan laba bersih tumbuh 21%, berkat efisiensi beban dan struktur aset stabil. Sementara PT Temposcan Pacific Tbk meski memperlebar gross margin dan laba usaha, laba netonya turun 21% akibat beban pajak, pos non operasional dan lonjakan piutang. Rekomendasi strategis meliputi Bunda Medica optimalkan kontrak leasing dan percepatan penaikan piutang. Temposcan terapkan lean inventory, fokus produk bermargin tinggi dan perencanaan pajak agar profitabilitas dan pertumbuhan berkelanjutan. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Restu tadi aku kata ada kedengeran gak sih di situ? Tunggu dulu, ini dimatikan dulu.